waktu pertama saya sekolah perikanan kelautan, orang pada tanya, mau ngapain sih, mau mancing ya, mau jadi nelayan ya gitu. Itu nyata banget, pertanyaan itu tuh nyata banget, apalagi perempuan mau ngapain sih di laut gitu. Kepengennya ya perempuan peneliti gitu semakin banyak dan semakin makin normal lah, orang menormalisasi, oh normal kok perempuan tuh bekerja di lapangan, oh normal kok perempuan tuh lompat dari pulau ke pulau, nggak usah pura-pura pakai cincin. Voice of Indonesia. Pendengar, di pagi hari ini seputar perempuan inspiratif Indonesia akan menghadirkan salah satu profesi yang jarang dipilih oleh perempuan biasanya nih ya. Tapi kali ini perempuan inspiratif yang hadir pada pagi hari ini itu memilih karirnya sebagai peneliti kelautan, khususnya meneliti hiu dan pari di perairan pesisir Jawa Tengah. Namanya Benaya Meitasari Simon. Nah, dia ini menekuni dunia ikan hiu dan pari dan saat ini juga tercatat sebagai salah satu peneliti di IUCN. Seperti apa profilnya kita lihat dulu ya pendengar. Benaya Meitasari Simon yang menekuni ikan hiu dan pari kini tercatat sebagai salah satu peneliti di IUCN. Perempuan yang lahir di kota Semarang ini dipercaya sebagai peneliti yang fokus pada perikanan dan konservasi laut, hiu dan pari di pesisir Jawa Tengah. Nah, pendengar, di pagi hari ini Mbak Naya sendiri sudah hadir bersama kami dan tersambung via Zoom. Kita akan segera sapa dulu. Selamat pagi Mbak Naya. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi para pendengar semua. Iya, Mbak Apakah Naya suara saya terdengar jelas? jelas sekali. Ini Zoom banget ya, Zoom default banget. Apakah suara saya terdengar? Mbak Naya ini katanya lagi di Darwin ya? Iya, saya lagi lanjut studi di Charles Darwin University, jadi stay di Darwin. Oke, nah Mbak Naya ini kan profesinya ini bisa dibilang salah satu yang inspiratif ya, karena jarang ada perempuan yang tertarik untuk berkarir sebagai peneliti. Nah, kenapa sih Mbak, apa sih yang bikin Mbak Naya ini tertarik untuk meneliti dan di kelautan pula? Yang pertama aku tuh suka banget sama science, tapi jadi aku lahir besar itu sebagai anaknya lebih kayak introvert, lebih suka di dalam ruangan gitu. Beda banget sama sekarang yang lompat dari pulau ke pulau atau negara ke negara. Aku lahir gede di keluarga yang suka musik, jadi lahir besar di ruang piano. Sebenarnya aku tumbuh di ruang piano, jadi introvert banget, cuma main piano, latihan dan lain-lain. Terus unfortunately, sayang sekali waktu itu ada kondisi di mana saya nggak bisa melanjutkan di universitas atau di studi yang saya kepengen sebenarnya, dan harus melanjutkan studi di universitas di kota saya besar, yaitu di Semarang, di Undip, karena ada permasalahan ekonomi keluarga dan lain-lain. Udahlah, lebih murah sekolah di Semarang aja, anak cewek nggak boleh kemana-mana gitu. Ini cocok banget ya sama topik kita ya sebagai perempuan peneliti. Anak cewek jangan pergi kemana-mana, kuliahnya yang deket aja gitu. Nanti juga ngurus rumah gitu kan ya. Terus habis itu ya udah akhirnya sekolah di Semarang, di Undip. Aku sebenarnya milih perikanan kelautan, aku undi tuh, nggak tahu mau sekolah apa. Disuruhnya sekolah kedokteran, tapi takut darah ya kan, suka sains tapi takut darah. Jadi diundi, dapat perikanan kelautan. Nangis lah pertama-pertama, nggak suka ya kan. Bau ikan, ke pasar ikan, pokoknya drama lah kuliah awal. Terus, tapi begitu kenal field trip dan kenal sama masyarakat pesisir, langsung kena. Wah, gue pengen kerja di sini. Kayak ini tuh asik banget, banyak petualangannya. Terus masyarakat pesisir itu perlu banget dibantu dengan science, applied science yang bagus. Dan kebetulan saya suka science, akhirnya saya bekerja di lanjut studinya agak niat ya habis itu. Terus dapat beberapa grant dari WWF waktu itu untuk penelitian tingkah laku ikan hiu terhadap perikanan, pancing. Dapat itu, terus tambah mikir,
kok nggak ada yang ngurusin hiu dan pari ya di Indonesia ya? Kira-kira sekitar 10 tahunan yang lalu lah. Kok nggak banyak gitu. Ada satu dua tapi nggak banyak dan nggak ada yang perempuan. Yang perempuan sedikit sekali gitu. Padahal ini walaupun gender matter, tapi ternyata ketika kita ketemu sama masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, perempuan tuh powerful banget, lebih banyak dipercaya kita ngomong daripada laki-laki. Terus ya nyemplung, bla 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 bla, tambah basah ya udah kelelep sekalian lah ya. Dari undi-undian ya, akhirnya Iya. malah jadi serius seperti sekarang ini. Nah, Mbak Naya ini kan sebagai seorang perempuan yang bekerja di bidang konservasi kelautan, itu kan biasanya ya kayak tadi ya, dari yang nggak boleh kemana-mana di dalam kota Semarang aja sekarang keluar-keluar terus dan jauh dari rumah. Tapi ada nggak sih Mbak tantangannya nih saat menjalankan profesi ini? Banyak banget ya, pasti ditanya kayak suaminya mana gitu, nikah apa enggak, terus mau sampai kapan berpetualang gini, nanti kalau berkeluarga gimana, terus kalau misalnya deket sama cowok gitu, ya gimana mau jadi istri yang baik gitu, kayak Ya stigma kayak hal-hal gitu tuh. stigma-stigma itu ya ternyata Iya, ya. iya, itu pasti ada. Tapi ada pro cons sih. Pro-nya kayak ketika kita kerja di masyarakat itu karena kita perempuan dengan banyak approach yang lebih halus itu lebih gampang dipercaya. Tapi kontraknya kayak ya Mbak kok kerja gitu suaminya di mana? Kasihan banget gitu. Itu ada dan kadang ada yang udahlah Mbak jadi istri ketiga keempat saya aja. That's kind of Wow. harassment, but that's real. Itu kayak sering banget. Terus kadang saya harus kadang bohong dikit, padahal peneliti nggak boleh bohong ya, tapi untuk menghindari itu kadang bohong. Saya suka pakai cincin kalau ke lapangan, jadi biar nggak banyak pertanyaan. Terus kadang bohong kayak udah nikah belum? Udah, anaknya berapa? 4. Emang anak saya 4 tapi anjing semua. Eh, Kayak gitu-gitu tuh ya harus pinter-pinter kita menyikapi karena ada pertanyaan yang kadang harus dijawab dengan sangat cerdik supaya kita bisa bekerjanya lebih leluasa, karena kalau enggak kita jadi kayak ya Mbak daripada kerja gitu jadi nggak profesional ya, pertanyaan dan komentar-komentar lainnya. Tapi Terus ternyata kadang gitu ya, kayak di dunia profesionalnya tuh justru nggak ada tantangannya, malah dari sekitarnya ya. iya bener banget. Nah, bicara tentang profesinya Mbak Naya ini kan ya tadi ya kaitannya dengan hiu dan pari. Nah, di COP28 juga kemarin sempat disebut ya kalau ternyata pari Jawa itu resmi punah. Mm-mm. Nah, pelajaran apa sih Mbak yang sebenarnya harus kita ambil nih dari kepunahan pari Jawa ini? Eh, tu- Jujur terus terang banyak orang yang nggak pernah percaya kepunahan itu nyata. Karena kadang, oh ini udah punah, oh masih ada lah, ada kayaknya ditemuin lagi gitu. Banyak orang nggak percaya kepunahan itu nyata. Tapi untuk yang pari Jawa itu adalah kebetulan studi ini secara statistik dan ilmu statistik dan perhitungan analisisnya dipimpin oleh teman kolega saya di sini yang dia memang pinter banget, namanya Julia Constance. Dia memang pinter banget nganalisis statistik dan lain-lain. Dan saya membantu sebagai researcher dari Indonesia ya. Banyak orang yang nggak percaya kalau kepunahan itu nyata, tapi untuk pari Jawa itu nyata banget karena udah lebih dari 100, hampir 150 tahun dia nggak ditemukan. Terus habitatnya itu habitatnya khusus banget, kayak cuma di Teluk Jakarta atau di Pantura Jawa, dan kita tahu Pantura Jawa itu karena perkembangan zaman dan lain-lain, habitat loss atau kerusakan habitat itu sangat nyata. Kalau udah ratusan tahun nggak ditemukan, dan saya juga bekerja di sana nggak 1-2 tahun ya, hampir lebih dari 15 tahun di Pantura Jawa sejak saya kuliah, terus habitatnya udah rusak, nggak pernah ditemuin, dan dari research yang kita punya dari tahun 60-an itu juga nggak ada, ya mau nggak mau kalau rumahnya rusak ya dia akan punah, dan dia habitatnya tuh kecil banget, niche banget, kecil banget. Jadi kalau itu hilang ya hilang, tapi orang masih tetap nggak percaya kepunahan itu nyata. Di sini sebenarnya di COP merupakan tamparan besar buat kita karena kepunahan biota laut pertama di dunia itu ada di Indonesia. Dan pelajaran yang sebenarnya saya mau tanamkan ke kita semua adalah kita selalu diajari Indonesia tuh kaya bla 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 bla, tapi kepunahan kita juga nomor 1 loh di dunia. Jadi bukan karena kita kaya aja terus kita kayak jumawa dan berpuas diri. Enggak kok, kita hidup di Jamrut Khatulistiwa, lautnya kaya, mancing dapat ikan.
itu nggak terjadi selamanya dan kepunahan itu nyata dan kita harus mulai berhati-hati terhadap kalau kita mau memanfaatkan sumber daya alam kita terutama. Nah itu Mbak ya, ini masih ada kaitannya sama kepunahan itu nyata. Berarti kan harus dijaga. Gimana sih caranya Mbak, menurut Mbak Naya sendiri ya, seorang peneliti, untuk mencegah kepunahan itu sendiri? Kita paling nyata sebenarnya dari cara hidup kita sehari-hari ya, kita polusi yang kita keluarin itu seberapa banyak, plastik single use yang kita pakai itu seberapa banyak. Kita harus mulai mikir kehidupan kita ini ada dampaknya loh buat lingkungan. Kalau kita pakai single use terlalu banyak, misalnya plastik sekali pakai terlalu banyak, mau dikemanain? Kalau sistem apa waste system atau sistem sampah kita itu recycle-nya bagus atau sistemnya bagus, mungkin itu nggak masalah. Tapi kita mau nggak mau harus menyadari kalau sistem persampahan kita itu kurang bagus, sehingga banyak juga yang terdampar lah di pesisir-pesisir. Kita ngaduk tanah aja lah di dekat kita, ada nggak plastik di situ? Itu aja di tanah di dekat kita, apalagi di pesisir yang sebenarnya itu habitat dari banyak biota penting yang menggunakan ekosistem itu. Jadi yang paling gampang adalah sehari-hari kita mulai harus memikirkan dampak dari kehidupan kita, sampahnya apa, polusinya apa, terus yang kita makan apa, apakah itu berdampak terhadap lingkungan atau enggak. Paling gampang itu sih. Kompleks ya, jawabannya sebenarnya kompleks, tapi saya cari yang mudah dan tepat. Yang penting kesadaran manusianya dulu sih ya Mbak ya. Yap, betul banget. Mbak Naya, ini kan bicara tentang hiu dan pari, ini dari penelitiannya Mbak Naya sendiri sebenarnya masih banyak nggak sih Mbak yang memanfaatkan kedua jenis ya satwa laut ini nih sebagai komoditas perikanan? Ya, jadi ini mungkin perlu sebagai informasi kita juga ya, Indonesia itu penangkap hiu dan pari terbesar di dunia. Dan kita banyak yang nggak tahu kalau kita nangkap hiu sebanyak itu ya. Faktanya kita terbesar di dunia untuk nangkap hiu dan pari. Dan banyak negara lain juga yang masih memanfaatkan hiu dan pari, dan itu orang masih stigmanya masih mikir itu adalah komoditas perikanan, bukan dinosaurus yang harus dijaga, dilestarikan gitu. Tapi karena spesiesnya banyak, sebenarnya si hiu dan pari ini memang ada yang bisa dimanfaatkan, ada yang nggak bisa dimanfaatkan karena dia anakannya sedikit, hamilnya lama dan lain-lain. Tapi applied research, applied science yang diaplikasikan untuk manajemen di Indonesia dan di banyak negara itu masih lemah, sehingga akhirnya upaya konservasi yang dilakukan itu banyak yang approach-nya atau pendekatannya itu ke perlindungan jenis, karena ya memang kita harus berpacu sama kepunahan. Terus habis itu konservasi hiu dan pari itu termasuk konservasi yang mudah dibandingin kalau kita mau ngomong konservasi harimau misalnya, atau badak berculak satu yang di ujung kulon mungkin udah dari zaman Belanda, atau konservasi harimau yang udah lebih lama gitu. Hiu dan pari sebagai komoditas perikanan itu warna konservasinya masih muda dan kita masih mencari-cari. Dan Indonesia sebagai negara perikanan dan penangkap hiu dan pari terbesar di dunia, cari formulanya itu memang masih meraba-raba ya, mana yang masih trial error gitu, masih mencoba dan kira-kira mana yang bagus, mana yang works, mana yang bekerja, mana yang enggak. Nah, catatan dari Mbak Naya sendiri nih Mbak tentang upaya Indonesia dan kesadaran masyarakat untuk konservasi kelautan itu, apa sih yang masih harus diperbaiki lagi nih dari Indonesia? Kita tuh udah banyak regulasi tentang pengelolaan hiu dan pari, walaupun mungkin implementasinya masih banyak tantangan ya, Indonesia tuh besar banget. Terus tetapi kemiskinan dan sosial ekonomi masyarakat pesisir itu juga jadi tantangan besar. Misalnya kita melakukan applied science dan pengelolaan perikanan hiu ini baiknya kayak gini, tapi ketika nelayan nangkap hiu, terus itu masalah perut dan masalah besok makan apa, itu kan akhirnya akan jadi masalah isu humanisme, hak asasi manusia untuk makan dan hidup. Jadinya kita jadi seolah-olah
menghantamkan lah ya isu konservasi dan humanisme. Padahal harusnya kita berjalan beriringan. Ya kalau bisa nangkap ikan yang lain, jangan menangkap ikan hiu dan pari. Kalau dan demand terbesar dan pasar terbesar adalah sirip yang harganya mahal. Jadi nelayan ke laut kan nyari uang ya, bukan nyari ikan. Ke laut nyari uang, dapat hiu ya senang karena siripnya mahal. Dan itu dapat sirip mahal, dapat uang banyak, pikirannya akan oh ya ini buat anak saya sekolah. Jadi isu sosial ekonominya ini membuat warna konservasi memang menjadi kompleks, terutama di Indonesia. Dan ini memerlukan kerjasama dari para pihak yang sangat holistik dan komprehensif. Nggak bisa saya doang, itu mungkin perlu, nggak bisa sains dan konservasi, biologi dan ekologi sendiri, tetapi juga perlu sosial ekonominya seperti apa, apakah mungkin perlu cari alternatif livelihood dari teman-teman applied science dari sosial dan ekonomi dan pokoknya lebih komprehensif lah, nggak cuma soal perikanan, ekosistem, habitat dan ekologi aja. Jadi isu sosial ekonomi ini sakit banget. Kadang kita kalau meliti hiu dan pari terus ditanya, nelayannya pernah tanya ke saya, Mbak pernah lapar nggak? Terus kayak ya pernah sih Pak, ya iya. Jadi saya nangkap ikan ke laut kan cari uang ya, karena keluarga saya lapar. Jadi itu hal yang menantang sekali sebagai conservationist, terutama hiu dan pari. Nah, Mbak bicara juga tentang potensi kelautan Indonesia juga saat ini kan sedang diangkat gitu ya untuk dipromosikan dan juga terus nih diupayakan lagi. Kan pasti ada pro and concern ya Mbak ya. Nah, untuk dari Mbak Naya sendiri sebagai seorang peneliti, apa sih yang diharapkan agar tidak terjadi dari peningkatan potensi kelautan Indonesia ini? Saya senang banget ya, kelautan sekarang udah banyak disorot ya dibandingkan misalnya 15 tahun yang lalu, waktu pertama saya sekolah perikanan kelautan, orang pada tanya, mau ngapain sih, mau mancing ya, mau jadi nelayan ya gitu. itu nyata banget, pertanyaan itu tuh nyata banget, apalagi perempuan mau ngapain sih di laut gitu. Tetapi sekarang banyak sekali sorotan, banyak potensi yang mungkin bisa dikembangkan, pariwisata berkelanjutan, perikanan berkelanjutan, marine protected area atau area konservasi yang dia bisa sustain untuk masyarakat sebagai area misalnya tourism, area mancing dan lain-lain. Itu menurut saya bagus sekali. Sekarang kita banyak berkembang ke hal yang bagus. Tapi memang banyak juga tantangan kita yang aplikasinya kadang terlihat instan gitu. Tapi di sisi lain saya melihat ini cukup bagus dalam perkembangan beberapa tahun terakhir. Tetapi kita juga perlu cons-nya adalah kita juga perlu hati-hati, jangan sampai over tourism, jangan sampai turismenya sendiri justru malah masyarakatnya nggak mikirin polusi dari turism, dari perikanan dan lain-lain ke alamnya, jadi dia nggak sustainable atau nggak berkelanjutan. Itu perlu dipikirkan karena ya tadi kita kaya, tapi tingkat laju kepunahan kita terhadap biota itu juga tinggi. Gimana caranya kita memanfaatkan kekayaan kita ini tanpa menghancurkan atau tanpa berdampak destruktif terhadap populasi atau habitat dari alam kita yang mau kita jaga ini. Oke, Mbak Naya ini terakhir nih ya, sebagai seorang ilmuwan, apalagi ilmuwan perempuan di field yang jarang perempuannya nih, mimpi besar apa lagi sih yang ingin dicapai? Mau jangka panjang kayak jangka pendek? Ada nggak Mbak? Kalau jangka pendek nyelesain PhD dulu ya, karena ternyata PhD itu banyak yang bilang persistent brain damage atau something gitu. Ya jelas tadi harus diselesaikan dulu studinya supaya nanti bisa balik lagi ke Indonesia dan bisa bermanfaat lagi buat Indonesia. Tapi sebenarnya kepengennya ya perempuan peneliti gitu semakin banyak dan makin normal lah, orang menormalisasi, oh normal kok perempuan tuh bekerja di lapangan, oh normal kok perempuan tuh lompat dari pulau ke pulau, nggak usah pura-pura pakai cincin atau kadang pura-pura udah nikah, udah anaknya 4, terus kasihan ya Mbak masih muda anaknya 4 gitu. Ditinggal di rumah ini ada stigma gitu lagi berarti ya Mbak ya. Iya. Kalau yang lakuin itu cowok, orang nggak akan nanya gitu loh.
orang nggak akan nanya istrinya berapa, misalnya ya, atau anaknya berapa. Tapi kalau kita perempuan yang lompat dari pulau ke pulau, saya pernah dikira ini juga pedagang narkoba. Gara-gara saya sendirian ya bawa banyak peralatan gitu, terus kayak di Selat Malaka yang pulau jauh-jauh gitu. Jangan-jangan jualan narkoba nih. Berarti harapannya sih tetap ya Mbak, semoga di field ini akan lebih ramah lagi ya untuk perempuan. Iya, lebih ramah, kalau lebih banyak perempuan bekerja di sini, orang mulai normalisasi ya. Tapi memang banyak tantangannya sih. Oke Mbak Naya, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Seru nih sebenarnya ngobrol tentang konservasi kelautan gini, nggak bisa ya cuma 15 menit, 30 menit nih, kurang. And thank you banget Mbak, semoga apa yang diinginkan segera tercapai ya, PhD-nya cepat selesai. Terima kasih banyak. Oke. Amin, amin. Oke, mendengar itu tadi bincang kita pagi hari ini bersama dengan Benaya Simon, peneliti kelautan Indonesia. Voice of Indonesia.